Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Ibu Najmi dalam pembelajaran matematika wajib. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, kali ini kita akan mempelajari aplikasi barisan dan deret bilangan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi barisan dan deret bilangan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada peluruhan, yang ketiga ada bunga majemuk, dan yang terakhir ada anuitas. Nah, untuk konsep dan rumus-rumusnya itu nanti akan Ibu share materinya lewat Google Classroom. Pada video pembelajaran ini kita khusus membahas tentang contoh soalnya ya. Jadi bisa dipelajari dulu materinya, nanti Ibu share, baru kalian cek video pembelajarannya supaya lebih paham. Nah, baik langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu contoh tentang aplikasi barisan dan deret bilangan mengenai pertumbuhan. Nah, soalnya seperti ini. Bapak Arga membeli tanah seluas 150 meter persegi pada tahun 2010 dengan harga 120 juta. Pada tahun 2020, Pak Arga akan menjual tanah tersebut. Nah, jika kenaikan harga tanah 15% per tahun, tentukan harga jual tanah pada tahun 2020. Nah, langkah pertama yang harus kita tulis itu ada yang diketahuinya dulu. Kan ini bentuknya soal cerita. Jadi langkah pertama ini adalah nilai awal atau disebut dengan H dalam pertumbuhan sama dengan 120 juta. Kemudian tingkat pertumbuhannya atau disebut dengan R itu adalah 15%. Kita ubah ke bentuk desimal jadi 0,15. Kemudian yang terakhir itu tahun. Tahunnya dari 2010 sampai 2020 mengalami kenaikan. Jadi kata kunci dalam jika ingin mengetahui soal ini adalah pertumbuhan adalah lihat katanya. Dia adalah kenaikan ya, bertambah. Jadi waktunya dari 2010 sampai 2020 ada 10 tahun. Langsung aja kita masukkan ke rumus mencari harga itu jual tanah pada tahun 2020. H10 sama dengan H dalam kurung 1 tambah R pangkat 10. Kita masukkan nilai awal 120 juta dikali 1 ditambah tingkat pertumbuhannya 0,15 pangkatkan 10. Jadi yang di dalam kurung dulu kita jumlah 1 ditambah 0,15 1,15. Nah, pangkatkan 10 ini bisa menggunakan kalkulator. Jadi hasilnya 1,15 pangkat 10 4,0455. Kemudian kita kalikan dengan 120 juta menghasilkan. Nah, ini dapat sudah hasilnya ya. Nah, ini. Nah, semoga paham. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu peluruhan. Nah, peluruhan adalah kebalikan daripada pertumbuhan. Jadi ini nanti penurunan nanti soalnya. Ada kata-kata penurunan. Nah, diketahui harga beli sebuah motor adalah 15 juta dan harga jualnya menurun. Nah, jadi ingat kalau ada kata menurun berarti gunakan rumus peluruhan. Menurun sebesar 10% setiap tahun. Tentukan harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, jadi nilai awalnya adalah 15 juta, tingkat peluruhannya atau penyusutannya adalah 10% atau 0,1. Kita masukkan ke rumus. Jadi beda rumus pertumbuhan dan peluruhan hanya ditanda plus minus. Kalau pertumbuhan itu positif di sini, kalau peluruhan itu kurang ya. Kalau pertumbuhan tambah, kalau peluruhan dikurang. Jadi langsung aja berarti waktunya 5 tahun, hanya masukkan 1 kurang R-nya 0,1 pangkatkan 5. 1 kurang 0,1 0,9 pangkat 5, pakai kalkulator bisa jadi 0,59049 dikalikan 15 juta jadi hasilnya 8.857.350 rupiah. Harga jual sepeda motor setelah pemakaian selama 5 tahun. Nah, semoga dapat dipahami. Kita next yang selanjutnya. Nah, contoh soal tentang bunga majemuk. Bunga majemuk ini biasanya penerapannya itu di
bagi kalian yang meminjam uang di bank atau pokoknya yang berhubungan dengan bank ya. Jadi soalnya seperti ini, Pak Pian menyimpan modal sebesar 9 juta di bank dengan suku bunga majemuk. Nah, pasti ada keterangannya. Suku bunga majemuk 5% per catur bulan. Nah, tentukan besar modal akhir yang diperoleh Pak Pian selama 3 tahun. Jadi kita tulis dulu yang diketahui. Modalnya 9 juta ya, yang ini ya. 9 juta, pokoknya ini yang penting dan yang ini. Nah, pokoknya dia per catur bulan dan 3 tahun. Modalnya 9 juta, suku bunganya ada 5%, bisa kita ubah ke desima jadi 0,05. Nah, ingat kalau di sini, nah ini per catur bulan kita ubah dulu. Satu catur bulan itu kan 4 bulan, sedangkan yang ditanyakannya besar modal akhir yang diperoleh Pak Pian setelah 3 tahun. Jadi kita ubah dulu, kita samakan. Satu catur bulan 4 bulan, sedangkan 3 tahun itu adalah 36 bulan. Jadi kita bagi 36 bagi 4 ada 9. Nah, jadi ada 9 waktunya ya. 9. Nah, jadi modal akhirnya kita masukkan ke rumus. M-nya modal awal 9 juta dikali 1 ditambah 0,05 suku bunganya dan waktunya ada 9 tadi. Nah, ini kita pangkatkan sama seperti pertumbuhan dan peluruhan, pangkatkan pakai kalkulator bisa aja. Jadi 1,5513 kalikan 9 juta. Jadi modal akhirnya sekitar 13.961.700 rupiah ya. Nah, kemudian contoh yang terakhir yaitu tentang anuitas. Nah, apa yang anuitas nih berhubungan dengan bunga dan angsuran. Nah, jadi anuitas itu terdiri dari bunga dan angsuran. Jadi jika kalian menemukan soal-soal yang berbau-bau bunga, bunga itu mesti bukan bunga di taman ya, tapi suku bunga ya, suku bunga dan angsuran, maka berarti yang ditanyakannya tentang anuitas. Jadi Pak Yanto meminjam uang sebesar 8 juta ke sebuah koperasi. Nah, pinjaman tersebut akan dilunasi dengan sistem anuitas selama setahun dengan pembayaran setiap 2 bulan. Nah, koperasi memberikan suku bunga 1% per 2 bulan. Tentukan besar anuitas. Nah, kita tulis dulu ini diketahui besar pinjamannya 8 juta, suku bunganya 1%, 0,01. Jadi ini yang penting. Ini per 2 bulan tadi ya. Nah, pembayaran dilakukan setiap 2 bulan sekali selama setahun. Berarti 12 bulan dibagi dengan 2 tadi. Karena ini kan per 2 bulan jadi 6. Nah, jadi kita masukkan aja ke rumus anuitas, mencari besar anuitasnya. M, besar pinjaman kali I. Ini adalah suku bunga per 1 kurang dalam kurung 1 tambah I pangkat negatif T. 8 juta dikali 0,01 per 1 kurang 1 tambah 0,01 pangkat negatif 6. Nah, jadi kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi 1 tambah 0,01 jadi 1,01. Nah, kemudian kita pangkatkan yang di dalam kurung. 1,01 pangkat negatif 6 hasilnya 0,94220. Nah, baru tulis yang di atas tetap, kurangkan yang ini 1 kurang 0,94220 jadi 0,058. Bagi dengan kalkulator 80 dibagi 0,058 hasilnya 1.379.310,345 rupiah. Nah, jadi ini besar anuitasnya. Nah, jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan ya. Nah, semoga bermanfaat dulu. Jadi kalian baca dulu materinya ya, jangan langsung ke contoh, nanti bingung ya. Jadi baca dulu materinya yang nanti Ibu share, baru kalian pelajari contoh soalnya. Baik, sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.